Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma lana illa al-kalam wa qala Rasulullah rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa ma'ana bihi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala Abi Sa'id lan diceritakan saking Abi Sa'id Amr bin Quraisy rupane Amr bin Quraisy radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Abi Sa'id. Dawuh ingkang kaani kaya-kaya satemene ingsun iku anggugu ningali sapa ingsun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi lan alaihi tetep ing atase Rasul imamatun tali sorban saudahu kang ilang. Qad arfa kang teman-teman lembekaken sapa Kanjeng Rasul tarafaha ing ucuke imamah. Den lembekaken bena katibai ing dalam antarane melikat lorone Kanjeng Rasul. Rawahu Muslim. Rasulullah pernah dilihat oleh Abi Sa'id. Beliau mengatakan, aku roh Rasulullah nganggo sorban irang. Sorban imamah itu adalah sorban yang dipakai di kepala. Kalau sorban dipakai di pundak namanya bahasa Arab itu ini arti sendiri-sendiri. Jadi badan siji tinggal sida karane imamah, tinggal pundak karane apa tinggal wetang karane seperti apa? Sapu. Memakai sorban hitam. Wa fi riwayatin dan disebut dalam sisi riwayat lalu kata kisah. Anna Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku khotbah Rasulullah anna sayyidina Musa. Wa alaihi lan alaihi tetep ingate Rasul imamatun tawi sorban sauda kang imam. Wa Aisyah ini merupakan kebolehan untuk memakai pakaian berwarna hitam. Wa Aisyah lan den ceritakan saking Aisyah radhiyallahu anha wala dawu sapa Aisyah kufina den kafani sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi salah sati aswabin ing dalem telu pira pakaian bikin kang putih sahuliyatin kang den kosok min kursufin saking kapok kapas laisa orang nabi hai tetep ing dalam salah satu aswab komisun utawi kamis wala imamatun lan ora sorban mutafaqun. Si Aisyah bercerita Rasulullah ketika sedo niku kafani adalah 3 lapis dengan ukuran yang sama. 3 lapis dengan ukuran yang sama atas ingkang sambung kalau warahkan dari sampeyan untuk mengkafani mayit laki-laki maka cukup dengan 3 lapis dengan ukuran yang sama. Tidak perlu ada ridha dan tidak perlu ada sorban, tidak perlu pula ada izar. Tidak pakai kamis, tidak pakai izar, tidak pula pakai imam. Beda kalau umatun komplit, berarti wonten izar, wonten kamis, wonten khimar. Di wonten khimar itu imam kerudung. As-suhuliyah utawi as-suhuliyah sifat sini kelawan fathah sin wa dhammiran domaisin saged as-suhuliyah ataupun as-suhuliyah wa dhammil haqilan dhamai ha'al maladini kang den kosongaken saking titik karone iku siapun pakaian tun sakukan den pangsakaken apa siap ila sahulin marang desa Sahul. Sahul niku napa Korea niku desa bil Yamani dalam Yaman. Yamani dalam Yaman. Wal kursufu lan utawi kursuf ikal kutmu iku kapas. Wan halan diceritakan saking Siti Aisyah kala dawuh sapa Aisyah raja sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ing dalam sisi esuk walilan kana itu tetep ing atase Kanjeng Rasul mirtu utawi kemul murhalun kang den ngolapak onta murhalun kang den ngolapak onta min syahrin saking rambut aswada kang hilang. Rawahu Muslim. Sayyidatuna Aisyah istri beliau bercerita bahwa Rasulullah pada satu pagi beliau keluar dengan menggunakan kemul
yang biasa digunakan untuk lemek onta. Kemul itu terbuat dari syahrin aswad, dari rambut berwarna hitam. Jadi rambut binatang, itu rambut uang, rambut tiang itu bukan pakaian atau dipakai dari rambut binatang. Artinya apa? Beliau memakai perhiasan apik pernah, nganggo sing sederhana nate, nganggo sakanane ini biasa. Terus mboten ringi pilih dumeh nabi, dumeh rasul, dumeh kemudian beliau menjadi pimpinan masyarakat, dumeh beliau jadi pejabat, kemudian nganggone pakaian orang dalam sederhana. Ibaratipun nganggo kaos apik yo oke, nganggo kaos bolong yo oke, nganggo kaos warna yo oke, polos oke, susuri oke. Iku ciri-ciri orang tawadhu kados nek nganggone itu penting itu aku terus blok. Nganggone semua rapi bae malah sombong. Wong nek kulit itu nganggone pakaian rapi itu malah biasanya sombong karena sebetulnya dia menutupi diri dengan pakaian tidak bagus, enggak diarani tawadhu. Kalau orang justru malah merasa dirinya tawadhu, maka bahwa mutakabbirun haqqa. Jadi Imam Ibnu Athaillah, man asbata fi nafsihi tawadhu'an bahwa al-mutakabbiru haqqa. Barang siapa yang menganggap atau menyangka, menisbatkan kepada dirinya bahwa dia itu tawadhu, merasa dirinya tawadhu, maka bahwa al-mutakabbiru haqqa. Sungguh tiang itu adalah orang yang sombong beneran. Dia betul-betul orang sombong. Wong nganggep dirinya tawadhu itu dia justru adalah orang sombong. Karena nggak ada orang tawadhu kok memaksa tawadhu itu betul-betul. Nek wong tawadhu justru malah dia merasa dirinya sombong. Karena sering kali dia merasa sombong, maka dialah kemudian diarani tawadhu. Tapi ketika orang muslim merasa tawadhu, justru dia sombong. Dia sombong. Karena apa? Dengan menisbatkan dirinya tawadhu, menganggap orang lain itu lebih rendah daripada Qalu al-mirdu bikasril mim wa utawi al-mirdu bisa menyebut pemur. Wal murhalu lan murhal bil hal lawan hal malaikan den sungakan saking iki wa ya al-murhal iku alladzi iku kemul fihikan iku tetep ing dalam alladzi suratul hali ibli utawi gambare lapak kontak wa walan utawi rihal ibli wal aqwaru iku al-aqwar. Wal Mughirah bin Syu'bah dan ceritakan saking Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu kalau ada sebuah Mughirah untuk anak sahabat sun rumah Nabi dalam sertanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam datang lailatin dalam siji wengi di masjid dalam perjalanan. Faqala maka sapa kanjeng Rasul marang ingsun amaka anak tak ikut tetap dalam sertanya sira makmun tamibani kultu ngucap sapa ingsun na'am bin banazala mangkat murun sapa kanjeng Rasul an rahilatihi saking tunggangannya Rasul. Pamasya mongko melampah sapa kanjeng Rasul hatta tawarasa yo ketutupan sapa kanjeng Rasul bisa wae dileli dalam petang ini. Kemaja mangka meli rawu sapa kanjeng Rasul. Fa afraqtu mangka nesoaken sapa sunalih ngadase kanjeng Rasul minal adawati saking alat sesuci. Bahwa salam mongko mbaksu sapa kanjeng Rasul wajah ing wajah Rasul. Walaihilan hal iku tetep ing ngatasi wajah jubah utawi jubah min sufin sanging ulu sesek. Walaihilan hal iku tetep ing ngatasi kanjeng Nabi itu wajah. Walaihilan hal iku tetep ing ngatasi kanjeng Rasul atau kanjeng Nabi jubah utawi jubah min sufin sanging ulu. Dalam tastati mengkara mampu sapa kanjeng Rasul ayo bijane banget tokakan sapa Rasul diro ayi ing lengan lorone Rasul min hasan jubah minha sanging jubah hatta akhraja sing ngetekaken sapa kanjeng Rasul huma ing diraihi min asfalil jubah saking sore jubah. Waktu itu Rasulullah memakai jubah yang terbuat dari ulu. Kemudian beliau tidak bisa mengeluarkan lengannya lewat lenganan itu karena cilik lengannya, jadi di pelosot akan ada simpan itu aneh akhirnya dilepas lewatnya nyisor. Itu Rasulullah ketika itu. Bahwa salam tambah sosok kanjeng Rasul. Ini model jubah sing atau gamis gawean
Turki, sing model-model Turki itu memang mriki ngepres. Jadi yang diprosodakan mereka bukan semua. Tinggal itu memang presan. Mesin awak dan langsing ya saya. Belum sedang. Bahwa salah. Mang saya di sana itu saya kata nyetir style ada gayanya. Bahwa salah membasuh sapa kanjeng Rasul biro aihi lengan lorone kanjeng Rasul pamasahalan musab sapa kanjeng Rasul biro siji ing sirai Rasul. Tuma ahwa itu mangkan nuli ngranggahaken sapa ingsun li angza supaya nyopot sapa ingsun kufaihi ing muzaharone kanjeng Rasul. Pokoknya maka dawuh sapa kanjeng Nabi tidak ninggal sapa sira guma ing kufaihi. Fa ini mongko saten ingsun iku adkhol tu iku nglepokaken sapa ingsun guma ing kufaihi tahirataini ale suci karani wa masalah musab sapa kanjeng Rasul alaihi mengatasi kufaihi muttafaqun alaih. Ketika sampai membasuh kakinya, Rasulullah pagi bantu melepas sepatunya, malah beliau bilang, ojo dilepas sepatunya ben. Aku pinginannya nganggo dalam kondisi suci. Jadi apa? Cukup diusap jari. Salah satu nomor dasar tentang musab atau sepatu. Waktu riwayatin, lalu keputusan dalam sisi riwayat wali bilang itu tetap mengatasi kanjeng Nabi jubatun utawi jubah syarunatun kangkong sosial. Doi kotul kumai ini kan sempit lenganane jubah Syam daerah Damaskus. Wa fi riwayatin ini sembilan terkenal Turki. Ini sama dengan di Indonesia itu ada sarung mahal itu di sana juga jubah atau gamis itu juga ada jubah satunya itu mencapai 3 juta sampai 5 juta. Pendek burung ya tinggal jidah, tinggal kornes itu patah sangat. Sejengan ya paling 300 real itu bisa juta orang. Mesin sejengan saya sini dengan sejengan biasa apa mau ya 1 real itu ngatus ini. Kemauan sangat ini karena tambah ini. Video wonten malih sing namung sedasa real. Niku bisa Turki punya, tapi mantan dipakai orang Turki. Andiasakan. Video ini lalu disebut dalam sisi riwayat hadhil qissata an hadhil qadiyah utawi satune ikilah qadiyah. Iku kana anak hadil qadiyah iku fi ghazwati Tabuk ing dalam perang Tabuk. Bagus tisbabil kamisi utawi bab nerangaken den sunahane gamis. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qala sapa Ummu Salamah kana ana iku habasiyabi iku luwih den senengane pakaian ila Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa al-qamisu apa al-qamisu apa gamis. Ummu Salamah istri Rasulullah itu mengatakan pakaian yang paling disukai Rasulullah itu adalah gamis. Rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi wa qala Abu Dawud hadisun at-Tirmidzi wa qala at-Tirmidzi hadisun hasan. Yang paling tahu tentang pakaian itu ya istri-istri beliau, karena orang lain itu ya tahunya Rasulullah sudah pakai. Kalau istri beliau itu tahu karena apa? Memang melayani dia. Kayak apa Rasulullah senang pakaian itu ya pakaian yang mana yang paling disukai Rasulullah sing paham ya kado ini. Wong liya ta ngertine harus dinggo. Mung paling biasanya mitenane kaya gimana dan sering dinggo, sing ora. Wong sering dinggo niku turu karo seneng anak kalane ndak cepet bodol. Bab sifat tulil komisi utawi bab nerangaken sifate dawane gamis. Walaupun milan lengan wal izarilan sarung watar fil imamati lan pucuke sorban watar rimi isbali syai'in lan den harmakanen lembrehaken suwi-wiji mindale kasang konon-konon kam izar watar fil imamah ala sabilil khuyala ing atase dalan gumedhe wa karahati lan makruhe isbal min ghairi khuyala asanging tanpa gumedhe. Bab menerangkan tentang sifat-sifat
panjang gamis itu seberapa, panjang lenganane iku sapira, nganggo sarung niku batas tenging sore sepira, pucuke sorban sing diglembrehaken teng pundak niku sepira dawane. Kemudian menerangkan tentang mengisbalkan, nglembrehaken sarung kepanjangan itu juga haram, nglembrehaken tangan niku nggih lengenan klambi niku haram, kemudian nglembrehaken gamis, nglembrehaken termasuk niki konceng sorban niku nggih haram. Lamun ndawak-ndawakaken niku dalam rangka sombong, dalam rangka khuyala. Tapi kalau tidak khuyala makruh. An-Asma binti Yazid Al-Ansari yang radhiyallahu anha para dawuh sapa Asma, karena anak apa kumu komisi Rasulillah, apa lenganane gamise Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku dilarusgi tumekamarang pergelangan. Iku dilarusgi tumekamarang pergelangan pangan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala Rasulullah Tirmidzi hadisun hasan. Jadi Asma binti Yazid Al-Ansari beliau itu bercerita bahwa gamis Rasulullah itu hanya sampai pergelangan tangan, bukan ngantos 12 tangan. Jadi gamisnya beliau sampai sekian, sampai pergelangan tangan saja. Pergelangan tangan itu berarti gelugel, isi bagian dengklik itu sama. Di bukan ngantos begitu. Lainnya tiang-tiang Arabi zaman riyen niku ngageme baju, gawene pakaian mriki dawa, dadi nanti lembar-lembar kaya minggu. Itu kan sulam. Itu tidak disukai oleh Rasulullah. Dan itu juga kalau sampai lebar ke depan itu bisa terjadi haram kalau memang sombong. Kalau tidak, makruh saja. Kewajiban berwadon, ya, sakupé menutupi aurat karena niki bagian efek-efek itu nek sholat itu sangat aurat. Bagian efek-efek itu ketika sholat bukan aurat, sehingga sama mama sholat orang yang mau anak, agam ngeten mau sing penting mriki kenceng gitu. Sing penting pas tak dulu mboten lorot aman-aman saja, mboten apa sama sholat mboten cetak nonton. Semua terlawan itu pun nang mriki pun kenceng sisa. Kemudian sore itu ngagem kaos kaki rampung. Ngagem kaos kaki tekan dengkul banyak. Wis sarungan semono, kemudian di kaos kaki ini pun sama sholat kan mboten usah ngagem mekena ora kuat karo. Kemudian apa nanti gol sembahyang itu menilai lagi. Orang bawa ruku. Gol sembahyang orang bawa ruku nah itu orang. Wani bin Umar radhiyallahu anhu, apa anak Nabi sasune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ora ada sapa kanjeng Nabi manutawi sing sapane wong lan niku jaror narik sapa man. Sababu ing pakaiane man. Kuyala kale umedi. Narik pakaiane niku artine apa pakaiane mengisor lembre, sarunge lembre nama ngisor nanti larang-larang. Saniki sing biasane nganggo pakaian padang lembre nanti dilarang-larang kok. Ngantek. Iya, pengantin biasanya ini, itu motifnya mau orang jelas. Pakaian dari simpel mau mendadak, pulau motif kalau kayak itu di dulu. Kita lagi bawa nomor meter, itu mau berapa? Itu kalau memang niatannya itu jalan, satu bentuk kesombongan. Kalau itu tidak jadi niatan apa-apa, makruh. Karena tak jelas itu ya harus ngelakuin ngaji sih. Ngelakuin terus, orang bakal lama baru jelas. Itu kan pengantin jadi penumpang ngomong. Bukan pengantinnya jadi pula jangan ngomong gaya itu yang pulang. Ngomong sih sederhana mau. Oh jadi itu ya orang itu yang ngomong. Pacakannya kayaknya rai iwak ya pak. Atau dipacakin kayaknya kayak untuk di Jawa merak pacakan merak patut itu jadi buntut Jawa orang wong buntut kayak merak siluman rakwong ini loh buntutnya merak raine wong sama lah
wong, jadi awake embo, ndase wong, jadi wong. Nah, ini kok rak wong, pada jadi pengantin malah jadi rak wong. Kulitnya merak, awake wong. Apa yang sederhana aja. Kalau memang itu kan saya kira yang minta kan pengantin ini. Dukun pengantin, tukang hias itu kenawan ini, betul narjetakan. Pakai ini saja. Ngegemeng aja nopo-nopo pilihan. Sing iki regane semene, sing iki regane semene. Enggak semudah biasanya murah. Ya pengantinan yang sing mudah napa ya. Disingkut pembenan tok ngirit berarti. Nggo apa namanya? Nggo tapi ketok. Ndure wis lakat lambine sore lakat celanane sudah pembenan tok. Itu yang kayak gitu murah ya. Tapi haram. Kenapa membuka aurat di depan orang lainnya? Jelas itu haram. Sementara tujuan dari dipaisinya pengantin itu adalah iklan menikah, mempertontonkan pernikahan, mestinya akad nikah, kemudian mempertontonkan bahwa si A baru si B itu bojo. Dijejerkan kene apa podium teng panggung ning padi-padi niku orientasinya adalah ben wong pada nyeksekaken bahwa aku sholat iki karo bojone itu wis dadi bojo. Yo sapa iku bojone. Jadi ketika misalkan kok Abu Sulamuddin karo bojone kok boncengan, ya orang semua tahu kan bojone kok nyuwini lagi as pengantinan. Fungsinya itu jadi untuk menghilangkan fitnah. Ya, karena dipertontonkan maka dibolehkan untuk uang pun pada dalam kain. Anak pun bisa dikenali ini wajah. Betul-betul tengah awak, tapi tengah wajah. Wajah sehingga awak ditutup panah rapat, wajah kata dia tetap tidak. Bila apapun fungsinya bukan awak. Mempertontonkan iya dia putih penuh dosa-dosa. Dalam dan pantas. Pengerasanya sama jalan ini dalam nawang kulitnya putih, kalau dalam nawang kulitnya kira dosanya orang pada berdosa. Dalam nawang wadon ayu karo wong wadon ora ayu darani orang depan pada berdosa. Makanya kalau menikah santri kok pemah daripada dalam nama wadon ora pada berdosa suka mending dalam sini. Santri kok pada berdosa. Tapi ya jadi dulu dan sebab apa dosanya itu dua dosa itu juga sama dengan pahala, ada kualitasnya juga. Jadi kualitas pahala ada tingkatannya, kualitas dosa juga sama ada tingkatannya. Kira-kira jadi sama pendapatnya. Dalam nama wadon orang ayu, orang patenya terus dosa. Dalam nama wadon ayu, lebar-lebar gitu. Kualitasnya lebih besar. Orang anak lebar-lebar. Rahasia Mbak. Wani bin Umar radhiyallahu anhu. So, kalau saya menggunakan istilah montak-mantuk itu malah gampang dipahami. Wani bin Umar radhiyallahu anhu. Ini pilihan kosakata yang paling indah untuk didengar. Gelegar-gelegar. Tapi akhirnya ngerti juga. Nah, anak tafsirnya tadi. Wani bin Umar radhiyallahu anhu. Apa kana Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa kanjeng Nabi. Menjarra sabahu khuyala manutawi sing sapane ulama kejar narik sapa man sabahu pakaiane man. Khuyala ahle kumedhe lam yang dur mantara bakal ningali sapa Allah Gusti Allah ilaihi marang yaumul kiamat besok dalam dina kiamat. Faqala maka dawuh sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah inna izari satemene sarung ingsun iku yastarhi iku nglembreh izari illa an ata'ahada angin yen toh ngopeni sapa ingsun ing izari. Ketika Rasulullah mengatakan itu siapa yang menarik pakaiannya lembre, maka Allah tidak akan melihat kepada dia besok di hari kiamat dengan pandangan rahmat. Abu
Abu Bakar langsung matur, ya Rasul, makanya sarung burung itu lembek pripun ya Rasul. Tapi minggu hati-hati ya Rasul, itu makanya kadang-kadang tak cincin dan badan kena najis. Bagaimana komentar Rasulullah? Faqala maka dawuh marang Abu Bakar, sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka satamne sira iku lasta orana sapa sira iku mimman setengah sangking wong ya kang agawe sapa mandu ing yastarhi khuyala akale gumedhe rawahul Bukhari para ceritakan sapa muslimun sapa muslim bahwa ini sebagian hadis. Rasul kemudian mengatakan, "Ning sampaikan tak Abu Bakar, sampai melakukan itu bukan karena sombong, jadi tidak apa-apa." Kesimpulannya tidak apa-apa. Orang kayak saya ke ekstrim pokoknya nganggo celana ya ketok setengah betis, nganggo sarung ya cincin setengah betis, nganggo apa maning? Nganggo komprang, nganggo gamis ya setengah betis itu jadi diubah bahan kayak gitu ya kan boleh apik. Yang perlu kayak linggis kadang bisa tidak. Mendingan lebih ditutupi. Ini kebablasan. Jadi memahami semua orang itu beberapa. Angger kok lengger sombong apa enggak. Sing lengger sombong itu ya orang-orang yang memang mereka punya kebiasaan kayak gitu. Dan yang mau kebenaran yang selama kegawan malah kadang-kadang izin di buru-buru sombong. Nganggo kayak ada izin program-program. Nganggo klambi kebesaran. Merasa izin juga. Walaupun kita pakai baju kebesaran tapi malu juga rasanya karena kita bukan orang besar. Kalau orang-orang besar pakai baju kebesaran, presiden telah datang Bapak Presiden dengan baju kebesarannya. Di panggung juga indah, semua orang menghargai. Tapi coba barusan datang Saudara Husnul dengan baju disusul oleh Saudara Fadla dengan baju yang agak kebesaran juga. Kalau ini malah bocah bisa isi, jadi pakai baju kebesaran isi. Orang kayak presiden. Presiden nggak baju kebesaran, kamu kan dia. Kakak, bocah orang nggak baju kebesaran. Gombrang. Lambi kegedean maksudnya. Ya, buru-buru kan sombong mau malah izin dia. Pakainya saya sudah malu, jadi apa? Elaknya itu sombong sebetulnya, bukan panjang dan tidak panjangnya. Nganggur memang kok nganggur panjang orang sombong, makruh. Mengapa? Gampang nyerupani marang wong sombong. Soalannya nih, jadi orang sombong tapi nyerupani wong sing pada sombong ya timbulnya akhirnya bukan sombong, makruh. Karena kita nanti akan diadani sombong juga. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah la yang dulu dapat ningali sallallahu alaihi wasallam yaumul kiamat besok dalam dunia kiamat ilaman maring wong jarokan narik sapa man izaro ini ing sarune man bakaron kalenacut hal sombong mutafaqun alaihi. Panjenengan diceritakan sang Nabi Hurairah Nabi sang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dawuh sapa kanjeng Nabi ma asfala minal ka'baini minal izar wa finnar mau kaya perkara asfala kang luwih ngisor apa mah minal ka'baini saking polok loro minal izari saking sarung iku fa finnari mangka tetep ing dalam neraka rawahul Bukhari rawahul ceritakan hadis sahih Bukhari Imam Al-Bukhari. Dari Hurairah Rasul mengatakan bahwa pakaian yang melebihi batas polok sanging soreng polok niku masuk neraka. Niki maksudnya apa? Karena sombong. Rasul menghentikan kayak ini yang memang asbabul wurudnya melihat orang-orang yang pada sombong menggunakan pakaian seperti itu. Wa Nabi dari radhiyallahu anhu, orang-orang kafir itu ya kebiasaannya kayak gitu, orang-orang jahiliyah itu memang bawa pakaian robrok. Jadi semakin panjang yang dilarang itu semakin bangga, semakin besar itu bagi mereka. Kebanggaannya semakin tinggi sehingga inilah yang dievaluasi sebetulnya. Yang dievaluasi kemudian itu yang diklaim tidak boleh. Makanya kalau sama sarung dia wis ben aja makruh. Sombong tak kira sama mau bahkan sombong pipet mengenai pakaian gaya pakaiannya gue.
Santri manusia dia ngomong apa nang sarung gawe begini ngili ya kalau kita kok nang tua nih kan sombong sih ngendi coba sang murah sih kadang-kadang sarung balik patang hadiah cek dan kata yang keras tapi jualan dan capek afia akhlas anak capek apa atila itu kan berarti kata hadiah. Bagaimana mau sombong? Tidak bisa. Maka ya makruh ketemu nih. Maka akhirnya nganggo sarung itu dibukakan sedikit. Orang perlu kebablasan sampai tekan setengah detik cukup sampai polok munggah kayak niki bang. Kayak niki pun di atas polok. Niki kan poloknya dulu. Hitungan pun di atas polok. Sarungan iku niku mun sampe ndi kula ukur dari ngangkat ini ben sampai di atas pol. Ndak kemudian harus begini. Masih saking semangatnya sarungan tekan buka mana langsung ini. Sing penting aja senging sore polok. Nang senging sore polok kudu sampean khawatir siji bukan sombong jadi haram, orang sombong ya makruh, lamun tah kok anak tembelek ya gampang. Jadi mending hati-hati. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Kanjeng Nabi salah satu utawi wong telu iku layu kalimu ora bakal ngomong ing salah. Sapa Allah Gusti Allah yaumul kiamat besok ing dalem dina kiamat. Wala yang berulang orang yang sapa Allah ilaihi marang salasa wala yuzaki lan ora bakal ngucekaken sapa Allah ing salasa wala mundane iku tetep kabeh salasa anda kuno utawi siksa alimun kang dilarakaken wala karo sapa bidarin faqara kamu coha ing salasa sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasa mirori lawan belum ambalan wala karo sapa bidarin khobu padha rugi sapa kaum wa khasirulan kabruki sapa kaum man utawi sapa iku hum iku salasa ya Rasulullah wala sapa kanjeng Nabi al-musbilu ya wong kang lembrehaken pakaiane wal mannan lan wong kang mundak-mundak wal munfiqulan wong kang infakaken silatahu ing bandane al-munfiq bil halifi lawan sumpah al-kadhibi kang koro ana wong telu sing besok dina kiamat ora bakal kitir sami dari Gusti Allah dingendikane ya ora dilirik ya ora sama siji wong sing lembrehaken pakaiane karena sombong nomor loro wong sing doyan mundak-mundak sing nomor telu adalah orang yang mayokaken bandane ketika jualan itu dengan sumpah yang palsu. Rawahu ceritakan hadis sahih Muslim Imam Muslim wa fi riwayat lan iku sebut dalam sisi riwayat lahu kadhe Imam Muslim al-musbilu utawi dawu al-musbil izarahu al-musbilu utawi wong kang lembrehaken izarahu ing sarunge al-musbil wa Ibnu Umar lan den ceritakan saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wala dawuh sapa Nabi al-isbalu utawi nglembrehaken iku fil izari tetep ing dalem sarung wal kamisi lan komis wal imamati lan imamah tidak hanya pada sarung saja celana saja tapi gamis dan imamah sorban juga iya gamis iya gamis bukan hanya bagian bawah lengan iya jadi semua bentuk pakaian yang berorientasikan kepada kebesaran, kesombongan itu nilainya sama adalah isbal. Manutawi sing sapane wala meniku jaro narik sapa man sean ing suwiji-wiji khuyala ahale gumedhe lam yang dur mangka ora ningali sapa Allah Gusti Allah ilahi mareng man yaumul kiamat besok ing dalam dina kiamat. Rawahu ceritakan hadis sahaba Abu Dawud wan Nasa'i bi isnadin kelawan disohin kang sahih. Wan Abi Jurayyin lan den ceritakan sang Abi Jurayy Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu kala dawuh sapa
Jabir, raaitu ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang. Yasduru kang metu sapa nasu menungsa an ra'yihi saking pendapate rajul. Wa illa yaqulu lan ora ngucap sapa rajul syai'an ing suwiji-wiji illa sodaru angin padha metu sapa nas anhu saking rajul. Kultu ngucap sapa ingsun man iku sapa hadza uta iki rajul. Ulu pada matur sapa sahabat Rasulullah iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kultu ngucap sapa ingsun alaika iku tetep ing atase sira assalamu utawi keselamatan ya Rasulullah tu Rasulullah. Nggone ngucapaken alaika salam marrataini kelawan rong ambalan. Kala dawuh sapa Rasulullah la taqul aja ngucap sapa sira alaika salam. Sampeyan aja ngomong alaika salam. Alaika salam utawi alaika salam iku tahiyatul mauta iku pahormatane wong mati. Kul ngucap sapa sira assalamu alaika. Diwalik jangan alaika salam tapi assalamu alaika. Kala dawuh sapa rawi, ini sepintas mawon kula garis bawahi apa yang disampaikan Rasulullah kok dibahas ya. Alaika salam kan artinya semoga atas kamu keselamatan. Rasul membalik assalamu alaika, semoga keselamatan atas kamu. Beliau kemudian beralasan jangan pakai alaika salam karena itu penghormatan terhadap orang mati. Penghormatan terhadap orang hidup itu assalamu alaika. Betapa istilah penggunaan bahasa itu penting adik-adik sekalian. Jangan pernah menganggap sepele untuk memilih kosakata, memilih struktur kalimat. Karena apa? Kalimat yang akan kita sampaikan itu harus bermula dari kosakatanya. Kalimah per kalimah itu harus fasih. Harus kita pilih fasohahnya. Kata-kata yang fasih. Sehingga kemudian kita harus mempelajari tentang fasohatul mufrad. Ayakhlusu min tanafurin ghorobatin kholfin sukin. Setelah kita memilih kata yang fasih. Yang fasih itu adalah kata-kata yang lepas dari tanafur. Ghorobah dan khulfin. Hindari kata-kata yang berat untuk diucapkan. Yang kedua, hindari kata-kata yang aneh. Kata-kata yang sulit untuk dipahami orang. Sehingga kalau kita ngomong dengan orang-orang tua yang tidak tahu tentang bahasa intelek, maka hindari bahasa intelek dari mereka. Kalau kita ngomong sama orang kampung yang tidak tahu bahasa Inggris, hindari penggunaan bahasa Inggris. Karena mereka tidak akan paham. Kalau kita ngomong sama santri, hindari bahasa-bahasa A'robi. Karena yakin santri tidak paham bahasa A'robi. Mereka bahasanya bahasa Arabi. Kalau bahasa Arab paham, tapi kalau A'robi tidak paham mereka. Kalau kita ngomong dengan para pejabat, jangan menggunakan bahasa primitif. Karena mereka tidak akan tahu itu. Gunakanlah bahasa-bahasa intelek, bahasa-bahasa yang kekinian. Kalau kita ngomong sama anak-anak muda, sentuh hati mereka dengan bahasa-bahasa gaul. Gimana bro? Itu nyambung itu. Begini guys. Atau apalagi itu misalkan yang satunya lagi itu angger cara paang apa itu? Saya juga sering tanya ini apa itu maksudnya, itu ternyata itu sapaan, itu bahasanya cah nom-nom. Saya sendiri kurang gaul bersalahan bahasa. Sehingga ketinggalan zaman untuk bahasa gaul memang. Karena saya lebih banyak ketemu dengan orang tua, ketemu bocah nom ya model-model kayak kon ya ora gaul blas. Jadi bahasanya ora perlu bahasa gaul ya, bahasa serius saja sudah apa-apa. Hindari itu ghorobah. Kemudian hindari juga kata-kata yang kholfin, yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Setelah memilih kosakata, kita harus meningkat kepada kalimat. Fasohatul kalam, fil kalam min tanafuril kalim, wa dha'fi ta'lifin wa ta'qidin salim. Kalimat yang kita rangkai itu harus selamat dari tanafur, dari rangkaian-rangkaian yang sulit, yang berat untuk diucapkan. Kemudian yang kedua,
Bikin rangkaian kalimat yang tidak sulit untuk dipahami, yang maknanya mudah dicerna. Jangan merangkai kalimat yang ngoler-oler tapi dipahami angel. Terlalu pendek tapi sulit untuk dimengerti. Pan digawe simpel jebule simpel nemen. Kecuali kalau memang kita mau Sri Mulat. Kita mau bikin jojing, kita mau bikin melakukan langkah-langkah politik untuk siksa misalkan. Kalau itu orientasinya enggak masalah. Kalau kita pakar politik, kalau kita bukan orang-orang politik, jangan main-main kayak gitu. Karena itu nanti akan membahayakan. Apalagi kalau itu dibikin teka-teki enggak masalah. Bulu bertemu bulu, teka-teki jenaka. Kulit bertemu kulit, semakin tambah rapat semakin nikmat rasanya. Mengapa? Hindari kalimat-kalimat kayak gini. Mengapa saya sampaikan? Kita lagi ngaji. Jadi lagi ngaji. Ketika kamu ngomong serius dalam sebuah ceramah atau hindari kata-kata itu. Hindari kata-kata itu karena itu akan menyesatkan orang. Padahal kamu berteka-teki ini kan maksudnya begini. Bulu dan bulu, bulu mata, bulu atas, bulu bawah. Bulu bertemu bulu, kulit bertemu kulit. Semakin tambah rapat, semakin nikmat rasanya. Ngantuk jajal loh. Tambah rapat, tambah enak, tambah rapat, tambah enak. Wong turu angger niki durung nempel kabeh, durung enak blas. Tapi harus nempel kabeh. Wah, sapa maning meniku genahan ana ronda ora krungu babar blas. Wong lagi enak-enak. Pinggir disandingi duit besa juta beli bakal doyan. Iwak ayam ning pinggire wong turu nikmat men sore enak kabeh wis. Tidak pernah ada muni wajah cantik kangen terlintas bahwa wajah ganteng takkan keling endah wong turu enak kabeh. Bon. Tapi ya hindari yang kayak gitu. Bon. Wa fil kalami min tanafuril kalim wa fi ta'lifin. Wa fi ta'lifin itu susunan-susunan yang lemah, kemudian wa ta'kidin. Kemudian susunan-susunan yang sulit untuk difahami. Dan yang terakhir, kita harus mempelajari bagaimana kemudian menjadi seorang mutakallim yang fasih. Mutakallim yang baik adalah wadil kalami sifatun bihayutik ta'tiyatal maksudi bil labdil anik. Ini harus dipelajari betul. Tanpa ini sulit juga kita untuk berkata dan menyampaikan sesuatu kebaikan tanpa modal yang cukup. Mungkin beberapa orang sudah bisa mempraktekkan tapi belum tahu teorinya. Tapi alangkah indahnya kalau di samping bisa praktek, tahu juga teori. Itu sangat nikmat banget. Ngerti teori orang bisa praktek tersiksa. Pinter praktek orang bisa teori menderita. Yang bahagia adalah bisa teori dan bisa prakteknya. Bisa mempraktekannya, tahu teorinya, sungguh bahagia hidupnya. Pan menderita apa pan tersiksa? Bahagia. Nah, pilihan baik ini, pilihan tepat. Maka selesaikan ngajimu sampai balaghahmu rampung, tak jamin kau bahagia. Wan Abi Jurayyin Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu qala dawu sababi Jurayy. Iki arane salah satu lahan promosi balagho itu kayak gitu itu loh. Jadi orang promosi ya begitu. Kalau Alfiyah Ibnu Malik usan laris mergana tuqribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsudul badla biwa'tin mungjazi. Itu promosinya luar biasa. Jadi memudahkan seluruh makna yang sulit. Wis kitab angela kaya ngapa, susunan model angela kaya ngapa, wis pan model kaya ngapa, sibghatallah kupas dengan Alfiyah selesai. Wa man ahsanu minallahi sibgha wa nahnu la'abidun amma yatasaalun, bahas pakai Alfiyah selesai. Nun sukun bertemu dengan ba itu harus dibaca, diganti nunnya menjadi mim mati, diganti suaranya mim. Alfiyah selesai. Wa qabla baqlib mimanin nuna idza kana musakkanan kamambat tambida, rampung masalah. Amma itu apa? An dan ma istifham. Mengapa ma-nya halife hilang? Alfiyah kupas selesai. Wa ma fil istifhami in surat hudhib alifuha wa uliyan ha ing taqif. Selesai semua itu kalau udah persoalan nahwu, bahas secara lafziyah, alfiyah rampung. Tapi kalau sudah persoalan yang bersifat
struktur kalimat, pemahaman dasar terhadap makna kalimatnya itu tidak akan selesai di alfiyah. Harus menggunakan balaghah, ma'ani dan bayan. Bagaimana ketika kita melihat atau mendengar sebuah ungkapan, ada seseorang memanggil bulan. Bulan, di mana kau kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Bintang sepi menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari. Bagaimana kamu memahami itu? Anak bintang kelangan bulan. Angger tanggal pirang kok? Wis mulai ya. Tanggal 26 bulan wis kelelep ora katon babar belas, bintang goleti. Bulan di mana kau kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Ngerti ini bulan temenan. Padahal itu adalah isti'arah. Itu adalah isti'arah. Nah, kita bisa tahu dari mana? Ketika belajar bayan, karena babnya ada 3, ada tasbih, majaz, kinayah. Dan Al-Quran luar biasa membicarakan tentang hal-hal seperti ini. Ketika bercerita semuanya menggunakan isti'arah, majaz, tasbih, kinayah. Ketika bercerita tentang orang-orang munafik, aw kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum. Poinnya di sini, kullama adha'a lahum masyaw fi wa idza adlama 'alaihim qamu. Mun mandek semono bae. Au kasayyibim minas sama. Orang-orang munafik itu bagaikan orang-orang yang kehujanan. Pakai tasbih di sini. Ceritanya pakai tasbih. Fihi dzulumatun wa ra'dun wa barqun. Hujan di malam hari yang di dalam hujan itu terdapat dzulumat, gelap karena malam hari. Wa ra'dun, dan terdapat petir yang menyambar-nyambar, wa barqun, dan kilat. Saking takutnya mereka, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka memasukkan jari jemarinya ke dalam telinga. Apakah masuk semua? Jari itu kan dari sini sampai sini. Memasukkan jarinya itu, kemudian kamu pahami saking semangatnya bleng di jero. Ini majaz mursal min itlaqil kul wa iradatil juz. Yang dimaksud adalah hanya sebagian saja, karena wong nutup kuping mergawe dibledek mesti sing ditutup. Namung pucuk ketok ora bakal moni kok jentik sadawan-dawan dilepokna kabeh. Ini kalau ndak mudeng itu bisa. Saya punya teman dulu itu ketika dia ceramah itu sanggen semangate wong munafik lan nutupi kuping nganti jendike mlebu kabeh tekan jero. Si kepriben coba. Sama ketika wa ena'ati thimaru wa adna syajaru lil jani jana. Cerita ketika Rasulullah dikandung, maka kemudian wa ena'ati thimar, buah-buahan pada matang semua, wa adna syajaru lil jani jana, kemudian buah-buahan, pohon-pohon yang berbuah mendekatkan diri kepada orang-orang yang mau memetiknya. Sampai dia mengatakan begini, singarane pelem ku ya pada mentiung marang wonge, wit kelapa ya mentiung, ngatane wohe diperak negara wong sing emet. Ini kan orang tidak paham majaz lagi. Orang tidak paham majaz, dia ngomongnya malah dianggap hakikat. Jadi wit kelapane melengkung ngono. Wa adna syajarul lil jani jana itu artinya apa? Semua pohon berbuah dan semua pohon itu memiliki buah dan masak semua, sehingga orang yang butuh terhadap buah itu mudah, tidak perlu harus kemana-mana. Itu wa adna syajarul lil jani jana, bukan wit mentiung kemudian mengingsor. Oke lah, ketika kita mendengar ada Megizet atau iya kayaknya Megizet, kau menari-nari di atas lukaku ini. Apa kemudian dia seperti laler? Kalau kemudian Mansur S mengatakan kau bagaikan pagar yang makan tanaman, apakah kemudian kita seperti gedek? Tidak kan? Nah, itu saking banyaknya kata majaz yang digunakan, dan Al-Quran, Masya Allah, ketika cerita seperti itu.
Sing paling enak kan cerita munafik ini kalau sudah mengatakan kullama adha'allahumma syaufi wa idza adlama alaihim qaumu. Bagaikan orang yang kehujanan kemudian mereka takut kematian sehingga memasukkan jari jemarinya ke dalam telinga mereka. Kullama adha'allahum, karena banyak kilat maka kemudian ketika ada kilat dan tampak terang mereka berjalan, tapi ketika gelap mereka kemudian diam. Begitu indah bahasa Al-Quran menyinggung orang-orang munafik di sana. Artinya apa? Mereka kalau berbicara tentang agama, saat menguntungkan mereka akan semangat untuk mengakui agama sebagai pedoman hidupnya. Tapi begitu disuruh berkorban, harus pahit yang dia rasakan, dia pun akan mundur dengan sangat gegap gempita. Puanteran, mundure balapan. Kayong anak-anak-enake maju ning ngarep, tapi begitu mundur. Itu orang-orang munafik seperti itu. Sindirannya begitu indah dan begitu halus sehingga sampai-sampai wong munafik orang ngerti. Nah, Bun. Bahasa yang digunakan kata Rasulullah jangan alaika salam tapi assalamu alaika. Mengapa? Penting penggunaan bahasa kayak gini karena apa? Pemilihan kosakata penting. Penting betul itu. Kalau itu dianggap saru, hindari juga. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian membebaskan orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang tadinya ketika bulan Ramadan itu dilarang untuk melakukan hubungan suami istri siang malam sepanjang bulan. Awit tanggal 1 nganti tanggal 30 iku awan bengi ora kena kumpul bojo babar belas. Lalu kemudian terjadilah negosiasi, saya sebut dengan negosiasi, sebuah negosiasi yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliau di dalam masjid kemudian tunjuk jari kepada Rasul, ya Rasul, kalau saya bulan Ramadan 1 bulan untuk tidak boleh makannya hanya pas buka saja, saya siap ya Rasul. Kalau saya harus minum setiap buka saja, saya siap ya Rasul. Waktu itu memang awal-awal puasa kayak gitu. Bukane mangane kurari pas maghrib tok. Jadi mangan nginung maghrib. Terus puasa maning sampai tekan maghrib maning. Tidak begitu. Ngacung sahabat Umar. Kalau suruh makan maghrib tok, saya siap ya Rasul. Kalau minum tok maghrib siap ya Rasul. Tapi kalau 1 bulan saya harus pisah dari istri saya, tidak main garap-garapan, itu saya tidak siap ya Rasul. Emangnya kenapa? Kata Rasulullah, saya udah nyelonong ya Rasul 4 kali ya Rasul. Begitu Sayyidina Umar mengatakan nyelonong sudah 4 kali, sahabat yang lain itu pendek-pendek langsung pada kayak gini. Saya juga lagi pinggirnya, saya juga ada yang berani tinggi, saya juga ya Rasul. Saya juga ternyata satu masjid full ngacung kabeh. Illa Abu Bakrin. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq yang tidak ngacung karena beliau tidak. Berarti kuat Abu Bakar. Yang lain jebule wis kabeh. Maka kemudian Rasulullah tersenyum. Apakah beliau marah? Enggak. Terjadi pelanggaran yang masif. Masif ngerti? Masif ke kabeh wis ulurane liyane. Pelanggaran yang terstruktur dan terstruktur. Ya kabeh masif iku bahasane. Wis kabeh iku melanggar kabeh sa masjid kecuali Abu Bakar. Tok kan sing ora melanggar Abu Bakar karo Rasulullah berarti yo. Saanane wong mukmin melanggar kabeh coba Rasulullah marah? Enggak, beliau tersenyum. Ketika tersenyum Sayyidina Umar malah bingung sendiri. Ya Rasul, kenapa kau tidak marah kepadaku ya Rasul? Dan kepada mereka yang pada melanggar ya Rasul. Rasulullah kemudian mengatakan tidak. Karena barusan Jibril datang. Ia mengatakan, uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Maka kemudian ketika itu pula mereka bertakbir, Allahu Akbar. Hidup Umar kayak ning kene. Cara ning kene hidup Umar itu. Perjuangan Umar ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Sampai hari ini muncul uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Sebutannya apa? Ar-rafath. Uhilla dihalalkan lakum bagi kalian semua ar-rafasu. Rafas itu apa? Melakukan perbuatan yang kotor. Waktu itu tidak dipahami oleh para sahabat, hanya hidup Umar, tapi begitu itu tanya, ya Rasul,
Ayu rofas? Apa itu rofas ya Rasul? Rasul kemudian menceritakan, menjelaskan dengan bahasa tubuh beliau yang kemudian akhirnya dipahami oleh para sahabatnya. Kalau kurang lebih ya kayak gini kalau bahasa saya itu. Arafas itu ya kikuk-kikuk gitu loh. Itu kalau kurang lebih bahasa saya kayak gitu. Ini saya ambil dari temannya Sembara itu, Basir punya itu. Basir itu jadi kikuk itu. Kurang lebih ya kalau menjelaskan dengan bahasa isyarat itu ya begitu kalau bahasa saya, tapi bahasa Rasulullah enggak kayak gitu. Menjelaskan zaman ya Arafas itu ya kikuk-kikuk gitu loh. Jadi malam hari boleh untuk kikuk-kikuk gitu. Isyaratnya begini, kikuk-kikuk gitu. Wah, sering ngerti bahasanya orang itu ya tidak kurang bahasa itu. Jadi banyak bahasa juga itu kalau bahasa saya itu kikuk-kikuk itu. Itu bahasanya Basir itu kan. Ngadopsi aja. Nah, ini kalau saya perjelas kayak gini kan namanya batik tadmin itu kan. Batik tadmin. Jadi saya mengadopsi bahasa orang, kemudian saya perjelas itu dari siapa. Kalau tidak saya perjelas namanya sarikoh itu. Semuanya batin. Ini keindahan bahasa yang bisa kita dapatkan dari sini. Bon. Uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum. Sampai kemudian Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka wanita adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Betapa indahnya Allah menggunakan bahasa di sini apa? Tashbih. Menyerupakan istri seperti pakaian bagi laki-laki dan menyerupakan suami bagaikan pakaian bagi istri. Apa itu fungsi pakaian? Libasan yuwari sawatikum warisha. 2 kepentingan pakaian itu adalah 1 menutup aurat. Menutup aurat itu berarti menutup warna dan bentuk. Kemudian rish itu artinya apa? Perhiasan. Fungsi pakaian ada 2, menutup aurat dan sebagai perhiasan. Berarti suami adalah sebagai penutup aib dari istrinya dan menjadikan perhiasan bagi istrinya. Istri menjadi penutup aib bagi suaminya dan menjadi perhiasan bagi suaminya. Maka sangat pantas kalau seorang laki-laki yang tidak ganteng setelah beristri kemudian tambah ganteng. Karena berarti istrinya menjadi perhiasan bagi dia dan bisa merias suaminya. Wong wadon ndeleng wong lanang kempro mesti ora terima. Mas adus so. Baleng dingu misalkan. Wong lanang akhirnya semangat adus. Ini warisan. Wong wadon sebagai pakaian dari suami, menghiasi. Nganggo pakaian, wong wadon harus perhatian itu. Jadi kalau pakaian itu setel atas bawah ini harus matching itu. Jangan sampai kemudian ning kene nganggone peci abang, kene nganggo kelambi ijo, kene nganggo sarung kuning. Ya juada pasar. Istri harus memperingatkan jangan sampai kemudian membiarkan suaminya kayak gitu. Sebaliknya suami pun menjadi penyejuk, penyeimbang dan menghias istrinya. Kalau punya istri tolong jangan dibiarkan kemproh. Kemproh kue berarti jebrik. Jangan sampai kalau istri sudah memakai pakaiannya kok kayak pada suek sisan, golap. Jangan biarkan itu karena istri sudah biasa kayak gitu nanti kemproh wis-wisan. Apa maning klambi dulu tumpuk. Ngok klambi kayak madan ora apik tambah siji maning. Jangan. Suami menjadi perhiasan bagi istri. Maka kalau nanti kamu sudah pada punya istri, hiasilah istri kamu dengan baik. Terutama wajahnya dipermak. Iya. Wajah wong wadon ki memang kudu dipermak, betul itu. Kalau tidak, ya tambah lama itu tambah rusak. Aja kandah ari bocah umure 20 tahun, 18 tahun lagi seger-segere. SMK kelas 3 lagi menteleng. Mengko mundak 20 tahun lagi top-tope. Mengduwur, mudun itu merosot itu. Kalau sudah 30 tahun boleh mulai kerutan iki mulai katon. Mulai keriput. Mulai tambah keriput, tambah kusut. Makanya kalau sudah 30 tahun silakan kau bermain pon age miracle ya. Biar tampak 10 tahun lebih muda katanya.
Ki angger konangan daning pabrik ponyong yakin oleh ganjaran. Maksudnya bukan pakai ponnya itu, artinya itu salah satu yang diproduk diiklankan itu saya dengar di TV itu. Jadi pon Age Miracle tampak 10 tahun lebih muda. Konang ke umur 20 tahun aja wani-wani nganggo. Sih, iya ngokon tampak 10 tahun lebih muda. Kayak bocah umur 10 tahun. Katon bayi. Betapa indahnya Allah memilih kosakata, memilih kata-kata yang digunakan. Rasul juga mengatakan ini, assalamu alaika, jangan alaikas salam, karena itu ucapan untuk orang mati. Kalau orang hidup, assalamu alaika. Saya bikin itnab di malam hari ini karena saya kepengin ke kalian semua agar memahami konsep agama itu bukan sepotong-sepotong tapi secara kafah. Kalau kita menggunakan kata-kata, milih kosakata untuk bahasa kita sendiri sekarang, orang Jawa. Saya mau tanya, endas karo sirah pada ora? Sami. Irung karo cungur pada ora? Pada. Bagaimana kita memilih kosakata? Ketika kita bertemu dengan ayah kita, jangan pisan-pisan ngomong akan cungur. Pilihlah irung. Kalau kita ketemu dengan orang tua kita, dengan guru kita, jangan sekali-kali kita mengatakan endas. Walaupun memang artinya sama dengan sirah ataupun mustaka. Karena ini kosakata pemilihan. Rasul mengajari kita kayak gini. Jangan alaika salam, gunakanlah assalamu alaika. Mati garo modar pada orang. Mati modar sedo wafat pada nyawa hilang metu sing tawak. Tapi coba anak kiai modar. Biadab Bang. Alhamdulillah gurune wis matek. Jotos raimu. Ini pemilihan kosakata. Mengapa kau harus pakai raimu? Karena kamu sudah kurang ajar dulu. Oh ngomongi wong kurang ajar kok tak jotos wajahmu. Api emen kowe lek ngomongi. Orang kurang ajar kok diapik-apik. Orang kurang ajar ya dikurang ajari biar dia tahu bahwa jebule wong dikurang ajari kok ora enak. Bisa kok mau meneraimu. Lah kon ben ngomongin anak kiai matek kok. Kamu sudah kurang ajar itu jadi ternyata orang dikurang ajar itu tidak enak. Ini bagaimana memberikan pendidikan kayak gitu. Edukasi terhadap orang lain saat dia kurang ajar. Coba dipancing dengan bahasa yang kurang ajar. Dia merasa marah enggak? Kalau dia marah tinggal balik akan makanya jangan kurang ajar. Gitu kan enak. Nasihatnya apa? Senjata makan tuan. Gunakan bahasa dia. Maka Rasul mengatakan khotibul umam bilughatihim. Khotibul umama bilughatihim. Berbicaralah dengan orang dengan bahasa dia. Ngomongin dengan orang dengan bahasa dia. Kalau kamu, tadi sudah saya bilang kan, kalau kita ngomong dengan santri, bahasanya santri. Kalau kita ngomong dengan preman, ya pakai bahasa preman, jangan pakai bahasa santri. Dia tidak mudeng. Ngomong dengan pejabat, ngomong bahasa santri, ya orang mudeng juga. Harus pakai bahasa mereka juga. Kita ngomong dengan siapa harus pakai bahasa mereka. Sehingga kita dituntut untuk menguasai banyak bahasa. Kalau memang mau banyak berkomunikasi dengan banyak orang. Dengan banyak komunitas. Kalau kita nyontong pan ngomongnya orang kebo. Ya cukup bahasa kebo. Bahasa Tarzan selesai. Tidak perlu bahasa Inggris. Tidak perlu bahasa Arab. Tapi kalau kita kemudian mau ke Mekah ke Madinah, Arab wajib pinter kowe. Kalau kita nanti ke bandara, bahasa Inggris kudu bisa kowe. Ini ora iso plong-plong. Angkat umroh bisa terjadi kamu diam 1000 bahasa. Ningkane bisa repot lemenan jumranan tembak ora tau ngomong sama sekali. Saya kemarin punya jamaah itu pengalaman pribadi. Ngejak wong sing ningkane rewel men. Wis pokoke kaya ngapa pe domong. Cuak-wakan senengane curat-curit bareng begitu munggah bis ning bandara ning pesawat sampai tekan Madinah meneng jineng jan suarane. Saya sampai sempat tanya sama teman yang di pinggir itu. Ki wong meriang apa? Bukan meriang ki nggak tolak angin. Saya sampai tawarkan tolak angin karena saya curiga dia meriang. Ternyata istrinya malah bilang, "Mboten mboten meriang, mung kadose rada bingung." Loh, kok bingung? Nggih, ajeng matur bingung. Oh, ya wis, anggar bingung. Engko eneng wis ning kana, engko tekware diajak bingung. Sampai di Madinah kemudian saya kenalkan dengan orang-orang Indonesia.
Dia kemudian mulai pintar ngomong karena ngomong bahasa Indonesia sih. Oh jebule bingung pan ngomong Arab ora bisa, pan ngomong Inggris ora bisa. Kadang ngerti madan Arab pati anggena. Pisan-pisan ngomong Arab pati anggena. Ya Arab belas. Bon. Butuh penguasaan kosakata dan bahasa. Jadi Rasul mengkritik, jangan kau katakan alaikassalam karena itu tahiyatul mauta, katakanlah assalamu alaika. Kala dawuh sapa rawi, kul ngucap sapa ingsun anta utawi panjenengan iku Rasulullah, jenengan Rasulullah. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, anak utawi ingsun iku Rasulullah, iku utusane Allah. Alladzi idza sapa kang ing dalem nalika ngenani ka ing sira apa durun bahaya. Fada'auta mangka ndonga sapa sira hu ing Allah, kasyafa mangka bakal ngilangaken sapa Allah hu ing dur angka sangking sira. Iya, saya utusan Allah yang ketika kau terkena bahaya maka kemudian kau berdoa kepadanya, Allah akan menghilangkan bahaya itu dari kamu. Wa idza asabalaning dalam nalikane ngenani ka ing sira apa amusanatin apa taun pailan. Fada'auta mangka ndonga sapa sira hu ing Allah ya ing ambata mangka bakal nukulaken ha ing amusanah, ambata mangka bakal nukulaken sapa Allah ha ing amusanah laka kadue sira anggar sampean kok kena tahun pailan kemudian sampean berdoa kepada Allah maka Allah akan menumbuhkan tanaman-tanaman buat kalian. Wa idza kunta laning dalam nalikane ana sapa sira iku bi arti kofrin tetep ing dalam bumi kang ngentak-ngentak au falatina tawa ororo au falatin utawa ororo, pahami saja, ororo itu bahasa wetan, bahasa Tegalnya bukan ara-ara. Ya, karena bukan O jadi A, kalau O jadi A semua itu nanti sulit ya, walaupun memang perbedaannya hanya tipis saja orang wetan dengan orang kulon. O jadi A, langka longko, aja ojo, bapak popo, itu hanya kayak gitu sebetulnya sih. Kalau mau belajar bahasa wetan ya tinggal dirubah aja A jadi O, tapi jangan kebablasan. Jadi, karena tidak semuanya nanti A jadi O itu ya. Camat ya tidak kemudian jadi comot. Fadullah, jadi oro-oro itu pengertiannya saja yang dipahami adalah tempat yang tidak ada bangunannya. Sejenis kayak pekarangan, lapangan, kemudian lautan atau apa, pokoknya tempat sing laka bangunane itu oro-oro namanya. Falat atau dalam bahasa lain sohro. Fadolat mangka ilang. Fadolat, tapi biasanya kalau falat itu ya di daerah, kalau di Indonesia ya hutan, kemudian pegunungan, perbukitan. Kalau di Arab Saudi itu tidak ada hutan, tidak ada hutan karena falat itu ya sohro, itu tempat yang tidak ada bangunannya, itu ya gurun pasir batu-batuan, dan itu dari jauh pun kelihatan, itu falat. Mana kalau di sana itu nyari air itu harus sekian jauh, itu karena memang yang katon kabeh. Kesana 300 meter, sini 300 meter kelihatan kok nongok bene nggone dhuwur gunung niku meranane katone sadondoan. Ora kaya ning kene kok munggah secuil ngono wis ketutupan wit-witan. Ya beda banget itu kondisinya sana dengan sini. Faddalat mangka ilang apa rahilatu ka apa kendaraan sira. Fada'auta mangka ndonga sapa sira ing Allah, radda mangka bakal balekaken sapa Allah ing rahilah alaika ing atase sira. Jarene Rasulullah, kalau kamu ada di satu bumi yang luas, kemudian kuda kamu hilang, maka kau meminta kepada Allah, maka Allah akan kembalikan kudamu kepada kamu. Qala dawuh sapa rawi kul ngucap sapa ingsun lahu marang Kanjeng Nabi. Ihad wasiata sapa panjenengan ilaya marang ingsun. Nggih anggaran jenengan pancen Rasul, mugi kula diparingi wasiat mawon ya Rasul. Qala jawab sapa Kanjeng Rasul, la tasubbanna. Ojo misuh-misuh temenan sapa sira ahadan wong siji. Ojo pernah moyoki uwong. Misu-misu itu moyoki. Jangan pernah kau moyoki orang.
Kalau memang dia keriting, ya ndak usah dipoyoki, biarkan aja. Orang keriting itu juga ciptaan Allah. Dan itu memang ciri khas dia. Bisa dicari kalau hilang, pengumumannya kan penak. Ciri-ciri rambut keriting. Ada ciri-cirinya. Coba kalau Anda punya rambut. Ciri-ciri tidak punya rambut. Jadi keriting itu, rambut keriting menjadi ciri-ciri. Ada lagi ciri-ciri rambut lurus. Maka jangan dipoyoki. Sing lurus ben, sing keriting ben. Tutupi ben dia cakaton. Kalau pada pakai kerudung, keriting lurus orang bakal jelas. Ya kan? Ngapain harus rebonding? Mengapa harus rebonding? Orang ditutupi kerudung. Maka sebetulnya muslimah itu no problem dengan rambut keriting atau tidak, no problem. Ngapain kamu harus termakan iklan? Termakan iklan. Pakai sunsil, kondisioner. Ndah, rambutnya lurus. Sangkin ora terimane karo kondisioner, akhirnya apa? Dirut ngau kawat. Ada lagi yang dicatrok. Wah, pokoknya macam-macam aja rambut indah lempeng itu. Lakonannya pirang-pirang banget. Mbok keriting-keriting ora apa-apa wis. Dingu saanane. Angger ora kepengin katon keriting ya digundul. Cukur kabeh. Sing rambutnya lurus ya rusak kepengen keriting, pengen nikal bergelombang, monine nyong rambutnya lurus kayak dok misalkan, pengen sing lurus. Oh bisa terjadi kamu malah ketemu sama orang yang ada nakal itu dibilangin kayak gini, kon kepengen rambutnya halus, kepengen rambutnya lemes, tuli keriting, bisa ikal bergelombang. Iya man, apa resepnya? Gampang. Kulit sampai kuningnya endop, kon digundul disit, rambutnya gundul, tuli kok digebuk nganggo kuningnya endop telu. Baru ditutupi plastik, ireng, telung dina jadi buka. Bisa saja kamu akan ketemu dengan orang kayak gitu. Barang dibuka isinya singgat. Kala dawuh sapa rawi, kaya kuwi ana sing lakoni. Sangkin apa? Sangkin oone. Barang dibuka jebule apa? Ini sih butuh kakubae. Wong anu diapusi kok gelem. Bon. Kala dawuh sapa rawi aja sokan moyoki wong wis. Ana wong ora ayu aja dipoyoki. Ana wong ora bagus aja dipoyoki. Bapak-bapak resiko Kang. Orang moyoki wong itu resiko. Lam yamut hatta yaf'alahu. Ora bakal mati anggar sampean durung nglakoni apa sing dipoyoki sampeyan. Maka pepatah Jawa moyok. Banyak ceritane. Saya punya murid 2 laki-laki dan perempuan. Waktu di Kaliwungu saya ngajar dia itu satu kelas. Anak ini satu lanange Brebes, wadone Tegal. Kuwi sing lanang are moyoki bocah wadon kuwi wis por-poran. Munine apa? Klowor. Bocah wadon klowor. Pokoke mung dadi undangane klowor iku. Ngundang bocah wadon iku undange klowor. Wor ndi wor? Lah sing wadone ngundang bocah lanang niku undange wedhus. Coba siji ngundange klowor, sing siji ngundange wedhus. Dadi wedhus karo klowor. Bareng suwe sing lanang wis boyong nang omah, sing wadon kuliah. Lama ndian pada penggoleti calon bojo ora nemu-nemu atau wis pada ben nemune tapi kemudian harus berpisah. Sing wadon wis duwe pacar akhirnya pisahan. Sing lanang wis tau duwe calon, wis lamaran pisahan juga. Mungkin karena pada bingunge wis wayahe bojo ora ana pasangan, kelingan klowor. Ditelepon lah si klowor itu. Wor kon wis bojo apa durung wor? Urung. Imen dus kabare dus. Nah, jarene si wedhuse bilang begini, nyong ta wis lamaran tapi jebule gagal. Lah nyong baya iya wis pacaran 5 tahun jebule gare iya netane gagal. Piben wor? Ya piben oh, jadi sampean piben. Dadian bae dhewek. Ya angger sampane gelem ora apa-apa. Temenan gelem. Ya nyong bae embuh iya kowe ayo kowe akhirnya apa? Tidak lama itu dari komunikasi HP langsung si wedhus itu marani ning ngene klowor itu.
Dilala tekan kono diterima, wong tuane yang nampani. Klowore ya gelem. Akhirnya ketika saya diundang, waktu saya diundang itu bocah loro isine wis ora umum. Karena dia teringat waktu lagi ngaji itu saya sering ngomong aja pernah poyok-poyokan. Sebab siapa sing poyok-poyokan kuwi bakal mengko yang ngoyok. Saya pernah ngomong aja gitu dalam pepatah Jawa, siapa sing moyok mondok, siapa sing moyok ngoyok. Wah jajah sampean poyok-poyokan jebule dadi bojone. Temenan. Padahal saya ngomong aja loh. Wah jajah lah jebule sampean dadi bojone. Dadi bojone saya kan anake wis 4. Jadi anak 4 itu bersumber dari wedhus klowor. Itu hasil produksi wedhus klowor itu. Wedhus klowor itu wedhus vs klowor. Disingkat wedhus klowor. Kan kasihan kalau udah kayak gitu. Ini cerita ini kemudian saya bilang sama mereka, tutup ceritamu klowor dan wedhus. Jangan sampai bocor kepada anak-anak kalian. Jebule batir-batire pas dolan merana dibongkar. Anak yang ngrungu, akhirnya apa? Anak yang melu ngundang-undang wor. Aduh. Untung maring bapaknya orang ngundang wedhus itu. Bon. Jangan pernah moyoki. Ini hanya mengungkap aja. Jadi mengungkap orang moyok itu nasibnya kayak gitu itu. Nasibnya kayak gue, melas aja. Engko dadi isin dhewek. Qala Daus Sabarawi. Moyoki bocah wadon ning mung aja wae ya. Iya, kok dadi bojone lha wis. Aja wae ya. Alalala. Fama sababtu mangka ora pernah misu-misu sapa ingsun. Ana sing bocah lanang-lanang juga tak bocah wadon-wadon tak sekat. Kamu jangan pernah moyoki aski. Menan wis. Moyoki aski oleh dadi bojone aski lha wis. Makane pede aja as angger dipoyoki dening bocah ayu tampani. Berdoalah karena sebetulnya doaul madlum mustajab. Dongakaken, ya Allah, mugi panjenengan beneraken dawuh Rasulillah teng awake kula. Iku wis penak. Poyoki ana bocah wadon kok ndahemi. Hitam misalkan. Itu sebetulnya naksir juga itu. Kamu tinggal di hati aja, ya Allah, jadikanlah dawuh Rasulullah bener kanggo awake kula. Sing moyoke ayu as, tapi sing moyoke ora ayu, naudzubillah min dzalik itu. Kalau Daus Sabarawi ya, untuk perbaikan keturunan ndak apa-apa nanti. Ya, ngarep-arepe muga-muga anake nyong kaya bojone nyong kaya ngono. Aja kaya bapane. Jadi rupane kaya manene tapi baktine kaya bapane. Iku lho di bapane ning karaktere manene ing dalam fisiknya kan lumayan berarti anake bagus, anake ayu, watake apik kaya bapane. Alhamdulillah. Kowe ndonga, angger sampean ndonga marang Gusti Allah diijabah, ya wis selesai. Aja terus muni golek pasangan tanpa ndonga. Nganggone logika kabeh. Terjadilah ada sebuah logika yang dimenangkan, Gusti Allah ditinggalkan, maka Gusti Allah nen ujian. Anggapannya ketika baik dan baik itu dikatukakan jadi tambah baik. Ana wong lanang, kue juara kiro tingkat provinsi. Golek bojo, wong wadon sing juara kiro tingkat kabupaten. Dia berharap nanti anaknya itu akan jadi juara kiro tingkat nasional. Jadi nyong endahan suarane anak yang apik nemen nyong golek di bojo sing suarane apik. Suarane apik sing wadon ya pada bae. Nyong kan golek sing lanang sing suarane luwih apik dhewe endah anak nyong kok juara nasional. Begitu. Tapi ya mun sewu
bapane dhuwur ora bagus, manene ndep ora ayu. Ireng sisan. Apa yang terjadi? Antara percampuran dua orang ini bukannya suaranya bagus dan bagus kemudian jadi tambah bagus. Begitu lahir, amit-amit bocah dhuwur warnane kaya manene ireng. Wadon ora ayune kaya bapane sisan. Jadi suarane bengek. Kowe jan wong akhirnya tobat itu. Wong iku akhirnya tobat. Dua orang ini kemudian akhirnya bertobat karena apa? Ternyata perpaduannya tidak ada yang bagus, semuanya jelek. Karena apa? Dia menyombongkan diri, tidak memohon kepada Allah, tapi malah nganggo hitung-hitungannya dewek. Maka kalau mau ya jangan pakai hitung-hitungan sendiri, mintalah kepada Allah Ta'ala. Ngomongnya kayak gini kalau, ya Allah dalam doa, saya anak orang biasa, bapak saya orang biasa, ibu saya orang biasa, keturunan saya adalah orang-orang biasa-biasa saja. Ya Allah berikanlah saya anak-anak yang luar biasa, yang soleh soleha, bisa untuk mengemban amanat agamamu ya Allah, mendakwakan syariat di atas bumimu ya Allah. Jadikanlah mereka imaman min imami ulama'ikal alimin al-amilin ar-rasikhina fil almi wal yakin, waj'alhum hudatal muhtadina fi zamanihim ya Allah, waj'alhum khiyaru ummati sayyidil mursalin. Misalkan doa-doa kayak gitu, nah itu sudah. Kalau kayak gitu kita jadi orang biasa, sudah tidak usah minta istri yang kayak apa, sudah serahkan kepada Allah Ta'ala, nanti Allah yang menunjukkan ke kita. Digathukaken garo wong wadon sing dogolane gede. Ya sakarepe Gusti Allah Ta'ala. Sakarepe. Jadi jangan ngatur. Oh, kadang-kadang modele saiki daripada ndonga kayak ki, ya Allah jodohkanlah saya dengan dia. Gusti Allah kok diatur wae. Lamone kayak tulang rusuke kon bareng ora ya kur akad nikah tok bar pegatan no. Ya dinggo ibarat bau itu ora pas sih. Romure, karena kamu nuding, jangan pakai nuding dong. Kembalikan kepada Allah Ta'ala. Kriterianya aja kita sampaikan terus kepada Allah Ta'ala kayak gitu. Ya sudah mau didapatkan siapa? Wih Gusti Allah wis nyimpen no. Wis nyimpen. Karena apa? Nanti jodoh kamu itu ya sudah ada sebetulnya. Kamu lahir itu tulang rusuk kamu sudah hilang satu kok. Hilang siji kuwi engko sapa nggo gawe bojomu kok. Aja takon mundeleng bojone loro ya berarti anu siji dipecah-pecah enten dadi pira. Ya tetap tulang rusuk itu juga. Nah, pertanyaannya adalah tulang rusuk kamu dulu diciptakan untuk satu orang apa dua orang apa tiga orang? Ya mudah-mudahan saja lebih dari 0. Jadi satu aja. Bon. Bapak enggak dadi loro biasanya anu pecahanku ya ora pati sempurna. Tapi harus gelondong sempurna nemen. Kan siji bae wis. Insyaallah jare Habib Umar, sampean kok mbojo siji kuwi matimu merem. Ola dawuh sapa rawi. Aja pernah cita-cita mbojo loro iku. Mbojo sing ngerpan ya sisan 3. Aja loro. Loro biasanya tukaran. Angger 3 pan tukaran masih nabati datan ora sida. Amin siji werung payu amin. Kala dawuh sapa rawi. Fama sabab tu mangko ora pernah misu-misu sapa ingsun. Fama sabab tu mangko ora pernah misu-misu sapa ingsun ba'dahu ing dalem sawise kaulun nabi la tasubbanna ahadan khurron ing wong merdeka wala abdan lan ora ing budak. Wala bairon lan ora ing onta, wala syatan lan ora ing sapi. Setelah itu saya tidak pernah misu-misu wong merdeka, budak, sapi, onta, wedhus ora pernah moyoki babar blas. Wedhus benu cilik temen, yang wedhus kacangan. Awake cilik temen ku pengen jepeping susune gede. Ora usah. Ora usah poyoki wis. Gusti Allah gawe wedhus kacangan dia kayak kue. Anggar wedhus kibas ya ora usah dipoyoki, di wedhus banu bokonge gede teman ora usah. Kowe yang memang wedhus kibas ya kayak gitu. Wala tahkironna. Dan usil pada wuruhana sing bokong gede ribut. Sing ribut wis meneng bae wis.
Semuanya ada manfaatnya. Dan ada peruntukannya sendiri-sendiri. Wala tahqirona lan aja padha nginat temenan sapa sira minal mahrufi saking perkara kang bagus aning suwiji-wiji. Jangan kau meremehkan, aja pernah ngeremehaken perkara apik walaupun sekecil apapun. Wa antukal lima, karena apa? Kita tidak pernah tahu kebaikan kita itu akan bersumber dari mana. Kita akan selamat jadi orang baik itu dari mana? Tidak pernah tahu. Wong pan terkenal kuwi sumber terkenale, sebab terkenale apa kita pun tidak pernah tahu. Kadang-kadang ana wong model cangkem tok mangap ngono. Jadi terkenal model kayak ketok mangap. Jadi terkenal kayak ikan arwana. Padahal arane tukul jadi terkenal tukul arwana. Mereka cangkeme ambo kayak iwak. Model ngono. Mak ari keprok kan ora gelem kayak kiye. Iya kan? Keproke tukul arwana kan ora gelem ngono. Kayak gue beda di terkenal model kayak kotok terkenal kok. Ada lagi yang model cangkem botok. Jadi terkenal Mas. Tidak pernah tahu kita kebaikan apapun asal kita melakukan kebaikan tidak pernah tahu. Sesar contohnya. Hanya model kayak gitu dok, goyang sesar terkenal. Inul terkenal gara apa? Ngebornya. Tidak pernah itu, kita tidak pernah tahu itu orang itu nanti akan jadi terkenal itu karena apa. Santri terkenal karena apa? Tidak pernah tahu kita. Siapa ngerti kemudian? Ya kita tidak pernah tahu. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun intinya. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Hatta kita harus nyaponi. Sing penting istiqomah. Anak sampah kemudian dijukoti, sampah jukoti, nggaldina jukoti sampah terus terkenal kan. Kemudian apa anggerana lantai kotor ada ngepel nganggone backlin. Istiqomah tiap hari kayak gitu. Dulu dipoyoki. Santri kita kan kayak gitu dulu. Mujtabarane. Soeharto teganti mujtaba. Mujtaba iku anggerana sampah plastik jukoti. Sing ora plastik ora dicukut tapi dikumpul natok. Sekarang kita praktekkan. Ternyata kita niru mujtaba. Sing plastik dicukuti dadi sampah dibakar, sing dudu plastik godhong-godhongan, kulit-kulitan masuk ning gone resapan. Ternyata bener mujtaba. Padahal madan ora patia beres waktu itu. Saya tidak berani mengatakan sinting ndak. Ya, madan ora beres itu otaknya waktu itu dibawa ke sini. Madan error. Wong arane dhewek be ora kelingan. Iya betul waktu itu kesini tuh error itu kayak gitu. Tapi dia punya perilaku kayak gitu karena istiqomahnya ternyata kita yang waras, kita niru mujtaba. Yang kedua, ari ngepel ngone backlin. Womongi sanane wong ngepel kok ngone backlin. Backlin go rendem pakaian sing kena noda, backlin go ngepel. Saiki apa maning muni kanca batir sapondok ora niru sak dunia disinfektan pakai backlin. Niru mujtaba ternyata. Jadi wong perilaku baik yang melakukan orang madan soak tapi ternyata karena istiqomah barokah. Terkenal juga saya akhirnya teringat iya ya disinfektan kan gue backlin berarti mujtaba kabeh saiki ya. Jare Adib leres mujtaba bah. Iya Dip aku lagi mikir awit mau. Wa antukallima maka wala tahqironna minal ma'rufi syai'a. Wa antukallimalan yentoh wa antukalimalan yentoh nggunemi sapa sur akhoka ing sedulur sira. Wa antalan halutawi sira iku membasitun iku wong kang ajer ilaihi maring akhoka apa wajhuka wajah sira. Inna dalika satemene mengkono-mengkono membasitun iku minal ma'rufi saking perkara kang bagus. Ngomong karo kancamu dalam keadaan wajahmu sing ajer, wajahmu yang berseri-seri, jangan cemberut. Ngomong karo patire aja karo merengut. Ketemu wong ya wajah sing sume, aja ketemu wong kok kayak ngumut permen atau wong lara untu, jangan. Warfa, pesan Rasulullah begitu. Warfa karena itu kebaikan.
wajah sumeh di depan orang itu kebaikan. Rasul sampai mengatakan tabassumuka fi waji akhika laka shadaqah. Senyummu di depan saudaramu itu nilainya sedekah bagimu. Sampai saya digawe sholawat ya. An-Nabi tabassam. 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 Warfa. Warfa'lan. Nggak usah pakai lagu. Orang suaranya juga pas-pasan. Cari Mas AA. Bisanya apa mboten purun ngagem lagu sih. Lah wong angger lagu mesti dipoyoki yo. Mesti ndak usah pakai lagu aja. Sing penting tabassam. An-Nabi tabassam. Tabassam. Tabassam artinya mesem. Mesem mak. Kanjeng Nabi be mesem mak. An-Nabi tabassam. Kayak kanjeng Nabi, kan Nabi tabassam. Seperti kanjeng Nabi mesem, tabassam. Mesem mak. Kan Nabi tabassam. Seperti Nabi mesem, tabassam. Mesem mak. Kayak aku dilakukan nyatanya perintahnya orang peti jelas ya. Padahal maksudnya apa? Senyumlah sebagaimana Rasul senyum, senyumlah sebagaimana Nabi Rasul senyum, senyumlah. Itu kan bolak-balik lagu ini kurang kayak ketok kok. Tabassam Nabi tabakan Nabi tabassam. Tabassam kan Nabi tabassam, tabassam. Cuman kamu udah mudeng. Nah, saya gunakan tabassam kan Nabi tabassam, tabassam kan Nabi tabassam. Tabassam. Mesem kayak Nabi mesem, mesem seperti Nabi mesem, mesem mesem. Senyumlah, senyumlah. Nah, itu kalau pakai lagu kayak gitu ya. Aku datang padamu. Senyumlah ya gitu. Senyumlah kepadaku. Warfa lan ngangkata sapa sira izaroka ing sarung sira ilanis fisaki tumeka marang separo wentis. Ya, ini yang kemudian dipahami secara tekstual ini di sini. Jadi angkatlah sarungmu sampai setengah betis. Fain abaita mangka lamun mau sapa sira failal ka'baini mangka maring polok loro. Kan tidak harus. Karena apa? Masih ada koma fain abaita failal ka'baini. Wa iya kalan wadiya sapa sira wa isbalal izari lan ing lembrehaken sarung. Fa innaha mongko satemene isbal iku minal mikhyal iku minal makhilati setengah saking gumedhe. Wa anallaha lan satemene Gusti Allah la yuhibbu wa demen sapa Allah al makhilata ing gumedhe. Wa inimruun lan lamun utawi wong iku syatama iku misuh-misuh sapa imruun ka ing sira wa ayyara lan nacat sapa imruun ka ing sira bima kelawan perkara ya alamu kang ngerti sapa imruun fi kaing dalam sira falatu ayyir mongko aja misuh-misuh sapa sira hu ing imruun bima kelawan perkara tak lamu kang ngerti sapa sira fihi ing dalam imruun anggarana wong kok misuh-misuh sampean moyoki sampean najat-najat sampean ngalah-ngalah sampean karena dia tahu apa yang ada pada diri sampean, maka jangan kau membalas moyoki dia karena kamu pun tahu tentang kejelekan dan kekurangan orang lain itu. Jangan. Kamu dipoyoki karena orang yang moyoki pasti ngerti kekurangan kamu jangan membalas. Kalaupun kamu tahu kekurangan orang itu, kejelekan orang itu, kamu jangan balas moyoki, jangan. Fa inna ma wabalu dalika mangking pesdene utawi fa inna ma wabalu dalika mangking pesdene utawi akibate mengkono-mengkono najat iku alaihi tetep ing atase imruun akibate kerusakane mengko akan menimpa terhadap orang yang genten moyoki. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bil isnadi kelawan isnad as-sahih kang sahih. Kalau kita dipoyoki dicaci maki biarkan aja. Biarkan dia yang menanggung akibatnya. Qala dawu sahabat Tirmidzi hadisun hasanun sahih wa Nabi Hurairah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.